sore. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita mengatur iring sareng sami menancur dari hidup dari sang widuwasa. Mogi-mogi nabi sane kegelaran, nabi sane kakian, sore kali mangkit, kita memanggitan, kerahilan atau kerajangan, belarapan untuk masuk pada menjadi umat. Om Swastiastu. Selamat datang yang ucapkan kepada Ratu dari sareng kami, pemangkasnya Nerin, para narasumber, wakil mengkali, semua terbalas dari sampun ngerauke dipikirin muncul pemilu lukisan dengan cara rembuk sastra di tahun 2021 ini. Pikali dari moderator terhadap kacang enter kuentenan acara rembuk pada sore hari mangkit. Dalam dan sekolah yang kuri hari kena ke waris kita perkara pada raih silada saya kacang ke kogah kena mangkit yang terus semua. Jika dalam para pemirsa lebih jauh mengenal saat ini pemirsa yang acara politik melalui live IG dan Facebook di Ubud Ria Weekend dan Hello Ubud, yang ucapkan terima kasih. Seluruh bidang kaset dalam program yang aturan selamat tahun baru tahun 2021 poliki. Mudah-mudahan di tahun poliki kita senantiasa diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan dan apa yang kita harapkan mudah-mudahan bisa tercapai. Perlu tidak laporkan sedikit perjalanan kami di UMW Media, khususnya pada acara Rembuk Sastra. Di tahun 2020 kemarin, kami mencoba untuk mengadakan 10 kegiatan melalui acara Rembuk Sastra yang kita adakan di Museum Memori Lukisan Niki. Di tahun 2020 kemarin, dari hasil rembuk sastra yang kita lakukan, nampaknya kita dari tim UMW Media sudah mampu merampungkan satu buku yang kami beri tajuk Sara Sastra. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan sekelumit pergerakan kami di dalam mencoba untuk berbuat dalam mengajarkan budaya Bali, utamanya dari tampungan kewenangan literasi sastra gue. Mogi-mogi wetan pikonohi pun permanen, mudah-mudahan dapat menjadi referensi dan juga pengayaan di dalam literasi teks kita, khususnya pada kebudayaan Bali. Pada kesempatan ini kita juga ucapkan banyak terima kasih kembali kepada teman-teman sareng yang sudah kita ajak untuk melakukan kegiatan ini, menyelenggarakan kegiatan ini, dan juga media partner kami di Hello Ubud yang senantiasa selalu bersama kami untuk menyiarkan informasi-informasi dalam acara Rembuk Sastra ini. Tak lupa untuk dalam kita ucapkan permohonan maaf apabila selama acara baik itu di tahun yang kemarin dan juga yang akan datang ada hal-hal yang kurang berkenan, kita termenarik untuk berbentuk tentang pengampunan. Hari ini seduani sambut galah tenaga tidak matur oleh bobos yang katur rembuk sastra dari Pacang dibawakan oleh para narasumber yang sambut berkompeten di bidangnya dan dipandu oleh moderator yang luar biasa. Nanti yang harapkan nanti yang bisa diaturkan mudah-mudahan bisa dikenal wadah dari sebut ke yang atur, maka pengutar dan atur sila yang atur para besar. Om Santi 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 Om. Suksemo atau galah sampul kita yang
kemudian pidaging ngawegang hijang majeng ring kami arse sami sampun ledang arse rawuh riki ring museum Budi Lukisan ini kenalar para nado wakil sampun presiden sarang merawati ini kenalar waris itu dewata Profesor Dr. Cokordo Lai Sudarte sani sampun presiden rakter yang lainnya lagi santurnya ne majeng ring pamiarse ring mayu wana melarapan untuk eluk ubud punika taler ubud Royal William Media sani sampun sareng biletin ring rahina sedurung titiang ngawit parikrama remuk sastra ubud Royal William Media ngerimin titiang lugraya dari ngaturan pujian pengasuh kalian Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu, para pemirsa Rembuk Sastra pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah dipercaya untuk memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Sebetulnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk membuka Rembuk Sastra pada sore hari ini. Yang pertama adalah Rembuk Sastra pada hari ini adalah Rembuk Sastra pembuka di tahun 2021. Diadakan pas pada hari Sabtu, pas umpuk wayang, membicarakan seorang tokoh, seorang sosok, seorang cendekiawan, seorang putra ubud yang punya peran kecendekiaan yang sangat luar biasa. Beliau dia lain adalah Profesor Dr. Cokordo Lai Sudarte. Pada masanya beliau adalah putra Bali, tokoh umat yang pernah studi di India, ikut menjadi peletak dasar hubungan imajiner antara Indonesia dan India, khususnya dalam upaya merumuskan kehinduan kita pada saat itu di tengah dinamika pada waktu itu. Jadi sosok Cokordo Lai Sudarte ini punya peran yang luar biasa. Beliau juga telah banyak menerbitkan buku-buku yang membuat kita menjadi benar-benar memahami apa itu Hinduisme sebenarnya. Melalui kemampuan beliau juga banyak menerjemahkan kitab-kitab suci dalam bahasa Inggris, kitab-kitab suci seperti Slokantara, sama Sara Samusaya. Selain itu, yang menarik dari beliau ini adalah beliau juga sangat mempelajari tentang pemikiran-pemikiran filsafat Barat. Jadi beliau pernah menerbitkan satu buku mengkombinasikan antara filsafat Yunani dengan ajaran-ajaran yang berada di dalam teks-teks Upanishad. Ini adalah sangat luar biasa. Jadi peran kecendekiaan beliau sangat luar biasa. Ada pun beberapa alasan mengapa sosok beliau diangkat. Yang pertama, generasi sekarang mengalami kesenjangan. Jadi generasi kita mengalami kesenjangan. Karena banyak generasi sekarang yang tidak mengenal sosok beliau. Padahal hasil karya beliau sangat luar biasa. Beliau adalah peletak dasar tata pengajaran tentang bahasa Sanskerta pada waktu itu. Jadi apabila orang-orang yang pernah studi tentang bahasa Sanskerta pasti mengenal karya-karya beliau. Ini sangat luar biasa. Nah, ini salah satu rembuk sastra pada sore hari ini adalah salah satu upaya untuk melakukan pertemuan imajiner melalui pembahasan terhadap karya-karya Profesor Dr. Cokordo Lai Sudarte. Dalam upaya itu, Ubud Royal Weekend, Rembuk Sastra Ubud Royal Weekend menghadirkan dua orang narasumber yang cukup kompeten untuk membahas tidak hanya sosok Cokordo Lai Sudarte, tetapi juga karya-karya yang sempat beliau hasilkan. Narasumber yang pertama saya perkenalkan Bapak
Profesor Dr. Iwayan Sukoyase. Jadi setelah diperkenalkan, mohon Pak Profesor Sukoyase hadir di depan kami. Oke, mohon tepuk tangannya untuk Pak Profesor Sukoyase. Prof. Sukoyase adalah salah satu guru besar di bidang sastra Hindu di Universitas Hindu Indonesia. Kebetulan beliau saat ini dipercaya sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Hindu Indonesia. Prof. Sukoyase pernah langsung berinteraksi dengan beliau karena Pak Rai Sudarte diundi adalah dekan pertama Fakultas Ilmu Agama pada saat itu. Kebetulan saya juga alma maternya, beliau juga alma mater di sana. Jadi beliau pernah bertemu, pernah mengenal tentang Cokorda Rai Sudarte, banyak membaca karya-karya Cokorda Rai Sudarte. Prof. Sukoyase juga sudah banyak menghasilkan karya-karya seperti buku yang terakhir beliau terbitkan tentang bijaksana dan berhubungan dengan sastra, khususnya sastra Jawa Kuno. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dewa Windu Sancaya. Bapak Dewa Windu Sancaya, mohon tepuk tangannya nih. Bapak Windu Sancaya ini beliau adalah dosen di Universitas Udayana, khususnya di bidang sastra. Beliau juga saat ini sedang studi S3 di linguistik di Universitas Udayana. Beliau juga mengikuti program Sandwich di Queensland University, Australia. Pada tahun 2004, beliau adalah peraih penghargaan sastra Rancangi. Jadi luar biasa. Jadi beliau ini adalah guru saya. Di pemikiran-pemikiran beliau sangat menginspirasi anak-anak muda saat ini, khususnya anak-anak muda yang mencintai dunia sastra, agama, dan kebudayaan. Sebentar, kedua narasumber ini akan membahas tentang topik kita hari ini, tentang kerte bangsa lan kerte gama, kelana pemikiran Profesor Dr. Cokorda Rai Sudarte di bidang agama dan kebudayaan. Jadi ada dua bidang. Yang pertama di bidang tata bahasa kebudayaan, yang kedua adalah di bidang keagamaan. Dua narasumber ini akan membahas itu. Saya rasa diskusi nanti akan menarik karena beliau adalah orang-orang yang benar-benar mendalami pemikiran-pemikiran Cokorda Rai Sudarte. Baik, untuk kesempatan pertama akan saya berikan kepada Profesor Dr. Iwayan Sukoyase. Jadi guru waktu 20 menit untuk menjelaskan. Oke, barisan. Om Swastiastu. Keluarga Puri yang hormati, kawiyatanipun titiang yang kenal pisan sareng ide Cokorda Rai Sudarte. Kenal titiang lebih banyak dari buku itu, dari buku dari tahun 2009-2010 itu dados co-promotor titiang jroning nggarap disertasi. Nanging sebelum nikah titiang boleh kabar kuliah ring IB, oleh kuliah ring Pasca Sarjana Undi dan saking nikah titiang boleh sedikit sekali ngomong gitu.
sekali bawas anak Agung Paramita mungguin kue tenan ide sampun pastikel punika lahir 27 Juli 1935 karis ide sede tanggal 19 Juli 2013 ngawit tahun 1954 itu sampun melambang warna India melakukan studi karis memperoleh gelar MA di tahun 1961 Us punika reside ke Indonesia dados asisten dosen Profesor Dr. Purwacaraka nah ini jabatan malang rencang yang sejeroning MPR DPR sampun iku lima pisan jadi beliau adalah seorang politikus yang andal memegang jabatan cukup panjang gitu. Saking tahun 1971 Rao 1987 ya. Sedurung mau ini pemikiran itu ya, yang jadi mencoba mau lebih banyak persoalan keagamaan sementara ini sementara yang Pak Dr. Windu untuk kerja pertama dengan dia ide kewenangan itu menurut dia dari literaturnya yang bayangkan secara imajiner itu luas sekali di roman ini Buriwan cermat karena beliau seorang penerjemah tentu kecermatan bahasa ini luar biasa membandingkan secara leksikal dan yang lain-lain itu dari kemampuan leksikal kebahasaan maupun kode kebudayaan dan agama yang latar teks tanpa memahami niki tak mungkin menerjemah. Penampilan beliau sehari-hari pengetahuan diri yang dicermati oleh Buri juga sangat sederhana, konsisten. Yang baca buku-buku saking ngawit, Rao boleh kepungkur karya beliau tahun 2010 juga konsisten. Saking pembicaraan susila, Rao takut. Iki konsisten beliau meliput jadi informasi yang disampaikan. Kemudian jelas beliau adalah pekerja profesional sesuai dengan keprofesoran beliau. Dermawan. Suatu ketika dia gantil Rengpuri wayang bapak singlah buku slogan dare wayang telah pengarang sendiri tidak memiliki bukunya gitu, jadi dia memberikan beliau ngaturan ini buku slogan dare yang diterbitkan oleh Upada Sastra yang singlah pada Cina kenderaan. Nah, kalau beliau mengajar selalu membawa teks, dibaca teksnya, diberi ulasan, dibawa teks, diberi ulasan dengan suasana yang dingin, tidak ada gairah. Ada mau didengar atau tidak mau dengar beliau jalan seperti itu. Rian Tukani asa punika titian bila ingin mengenal beliau Cekodorai sudah baca bukunya, baca buku. Yang informasikan ada teman-teman belakangan bisa belajar ke India
lalu membawa India ke Bali, menjadi polemik belakangan ini. Terus ada yang belajar lontar, noktok belajar lontar, kukuh dengan tradisi. Ini yang menjadi polemik kita belakangan. Sementara belajar ke India dengan kearifan sintesis, menyahikan Hindu India, memperkaya, mencerahi Hindu di Indonesia Bali. Siapa beliau? Jelas, Profesor Dr. Bagus Madimantra, seorang arkeolog dan sejarah yang kemarin bukunya kita bedah, mendapat respon luar biasa. Makin ide cekodolai sudah Profesor. Mendalami bahasa Sanskerta, saya sendiri belum sempat mengenal buku beliau dan mungkin tadi Pak Windu yang ngasih saya nanti dikopok-kopokkan itu tentang kata bahasa, belajar bahasa Sanskerta lewat bahasa Jawa Tuna. Tentu bacaan yang menarik, yang juga berdua orang sastra dan bahasa. Beliau sastra Bali yang Jawa Tuna. Nah, ada satu lagi Indo Bagus Oko Puniat Maja ini. Oko Puniat Maja, tentu saya tidak banyak tahu beliau. Tentu beliau dalam agama Hindu, pemikirannya juga universal. 3 serangkai inilah seperti dikatakan tadi oleh Bung Paramita, adalah tokoh awal yang ketika perjuangan Hindu, umat Hindu agar agama Hindu diakui sebagai alma negara itu pada tahun 50-60. Nah, buku-buku beliau banyak sekali. Nanti diambil satu persatu. Karya beliau yang pertama ini mohon Pak Windu, tahun 1967 Padesa itu konon karya beliau tapi tidak tercantum di buku itu. Ada mungkin tercantum di cara sambut saya nanti yang bicarakan. Ini tentu hasil pemikiran umat pemikiran. Kemudian tahun 82 Selokantara, 88 Astabrata dalam pembangunan, 90 Nasihat Sri Rama sampai masa kini, 92 Ramayana dan Mahabharata, tahun 92 juga Siwaratri Makna dan Upacara, tahun 93 Manusia Hindu sampai Perkawinan, 95 Manawa Dharma Sastra, ini karya besar ini, terjemahan besar. Kemudian tahun 86 beliau menyelesaikan disertasi dengan judul Kerta Bahasa Pengajaran Bahasa Sanskerta melalui Bahasa Jawa Kuno. 2005 bertemu dengan Tuhan dalam diri. Ini buku yang saya sendiri sangat gemar membacanya terakhir ini. Yang 2010 itu tentang Bhagavad Gita dalam Bhisma Parwa, sebuah perbandingan. 2010 Plato dan Kisapakya Upanishad dan Bhagavad Gita. Mungkin masih ada atau belum sempat terbit ini seperti disertasi beliau itu, padahal sangat penting. Mengapa tidak ada lagi bahasa Sanskerta ya, belum bagiannya ada lagi. Baik, saya bahas bidang ilmu sudah jelas tadi, bahasa, sastra Jawa Kuno dan Sanskerta. Itu bidang keunggulan beliau bahasa Sanskerta ya, dari disertasi itu. Tetapi juga dari karya-karya yang beliau sampaikan tentu tentang agama Hindu, susila, moral dan politik, juga takwa. Beliau sampai sejauh ini orang langka di Fakultas Sastra. Saya kira sampai sejauh ini belum ada yang menggantikan posisi beliau sebagai pengajar bahasa Sanskerta. Demikian juga di UNHI tidak ada yang menggantikan ini profesi langka ini. Mudah-mudahan generasi berikutnya mau, karena ini bahasa Sanskerta penting sekali artinya dalam konteks keberagaman Hindu di Indonesia.
Di IHD ada satu Profesor Surade, Profesor bidang pendidikan bahasa Sunda. Sementara di tempat lain guru bentar, dia orang lama. Nah, buku pertama namanya Upadesa. Upadesa isinya adalah merangkum pikiran dan menarasikannya. Diskusi para tokoh tahun 50-60 tentang pokok-pokok ajaran agama Hindu yang kemudian menjadi buku ajar. Saya waktu SMP sudah dikasih oleh guru agama saya membaca buku ini, dan pertama kali saya mengenal ajaran agama. Dan belakangan tahun 2009-2010 saya baru kenal pengarangnya. Dan Upadesa ini ditulis tahun 67 selama 19 hari. Bayangkan itu, selama 19 hari menulis buku yang cukup tebal dengan tipe Upadesa. Yang didiskusikan itu adalah 5 komponen agama. Yang pertama sistem keyakinan, yang kedua emosi keagamaan, ketiga umat beragama, yang keempat 4 waktu suci, yang kelima ritual. Emosi keagamaan itu serat itu. Yang pertama-tama dibahas itu adalah salam. Waktu itu kita belum mengenal salam. Om Swastiastu diuraikan. Su baik, asti adalah astu mudah-mudahan. Artinya semoga dalam keadaan baik atas karunia yang di dalam Upadesa. Terus Om Santi semoga damai atas karunia yang di. Nanti kita sedikit bahas tentang ketuhanan yang di. Terus lambang swastika, su asti ka. Istilah Sang Hyang Widi sebagai sebutan untuk beliau Tuhan Yang Maha Esa itu memerlukan pemikiran yang panjang. Karena waktu itu Tuhan bagi orang yang memahami sastra lontar-lontar itu adalah Sang Hyang Siwa. Sang Hyang Siwa. Terus mengapa kok belakangan menjadi Sang Hyang Widi? Ini tentu ada pergolakan pemikiran. Karena jika Siwa dipakai, nanti penganut Wesnawa tidak mau ikut. Jadi harus dicari istilah yang netral. Cuman saya sampai sejauh ini belum menemukan istilah ini kapan dicetuskan. Tapi kata Widi di beberapa naskah kuno ada. Sang Hyang Widi ini adalah pemikiran pertama dari pergolakan pemikiran bersama tokoh-tokoh yang lain. Sementara yang lain adanya Atma, leluhur, hukum karma pala, adanya samsara, percaya adanya moksa. Ini adalah konstruk pemikiran para pemikir zaman itu yang di dalam lontar tidak pernah di dalam satu paket namanya Pancasrada itu tidak ada ditemukan di dalam lontar paling di dalam mulai dari Bondowoso sudah kita telusuri, kita tidak temukan 5 unsur ini secara sistematik ini. Kemudian yang kedua, susila ya, susila. Dasar susila itu adalah tatwamasi, itulah filsafat tata susila. Ia adalah kamu. Ia adalah kamu. Secara sosial kita bersaudara. Itulah dasarnya, baru kemudian secara epistemologi Trikaya Parisuda. Kemudian tentang upacara. Dasar upacara itu trirena. Hutang budi kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, leluhur, dan kemudian itu dijabarkan menjadi bahan keyakinan sebagaimana yang kita laksanakan.
sampai sejauh ini sebagai agama Hindu Bali. Dan bagaimana menjadikan itu real, hal yang kita tangkap di otak supaya menjadi membatin. Maka diajarkan oleh beliau lewat buku itu adalah catur yoga atau catur marga, bakti, karma, jnana, dan raja yoga. Apa tujuannya? Ini rumusan-rumusan tahun itu untuk menjadikan agama itu memiliki dasar pemikiran ilmiah bidang agama, ontologinya apa, epistemologinya apa, aksiologinya apa, dasarnya apa, caranya bagaimana, tujuannya apa. Ditetapkanlah tujuannya. Moksatan jagadika ya jadi dharma. Dharma atau agama, jadi kata dharma itu sama artinya dengan kata agama dalam agama Hindu. Itu adalah untuk mencapai moksa, kesejahteraan dan kesejahteraan hidup semua makhluk. Jadi kita harus bahagia dan sejahtera. Tapi belakangan menjadi terbalik, sejahtera dulu bahagia. Nah, karangan beliau yang berkait dengan kepemimpinan namanya Astabrata, dan juga Pak Windu Nasihat Sri Rama. Nasihat Sri Rama. Mengambil sari dari literatur kekawin Ramayana, mengambil sari dari buku Manawa Dharma Sama, Manawa Dharma Sastra, diambil sarinya, dikomentari, dikontekstualkan. Terus apa simpulan saya di dalam bidang politik itu? Jadilah politikus yang cerdik bermoral. Jadilah politikus yang cerdik dan bermoral. Saya kira ini yang menjadi dasar beliau sebagai seorang politikus yang menjadi anggota DPR MPR waktu itu. Jadi, sehingga kalau seorang politikus itu cenderungnya mewah, yang kita lihat dunia mewah. Kalau kita yang lihat puri sederhana, yang ini juga tidak terlalu mencolok, sederhana sekali. Dan tampilan beliau juga sebagai seorang politikus, orator itu, moralis tangannya. Jadi figur ke politik beliau adalah Sri Rama. Sri Rama. Menerjemah ini buku besar Manawa Dharma Sastra, ini buku besar 819 halaman berbahasa Sanskerta berbentuk sloka. Ini adalah buku dewa bagi pelipur hukum dan adat Hindu tentu. Pelipur hukum. Induk kitab hukum Majapahit Utara Manawa. Utara Manawa. Menerjemah ini beliau anggap sebagai apa? Kata beliau perintah dari Parisade untuk menerjemahkan lontar-lontar penting, kitab-kitab penting. Itu adalah sebuah anugerah. Disambut dengan sangat gembira, bukan sebagai pekerjaan yang menjadi membebani beliau, tidak. Karena dengan menerjemahkan ini, beliau secara langsung dapat membelajarkan diri, menyerap sari-sari dari yang beliau terima. Jadi beliau membaca aktif. Kemudian yang keempat, sebelum beliau menerjemah, beliau melakukan studi filologi, kalau tidak salah saya katakan, melacak sumber. Dari mana datangnya buku-buku Sarasamus, Cairo, Slokantara? Dari mana sumbernya itu? Dibaca dulu, dibandingkan dengan teks-teks lain yang di depan. Kemudian mengklasifikasi sloka. Seperti Slokantara itu yang merupakan untaian sloka-sloka tercerai-berai, menurut beliau perlu disistematikan, disistematisasi, sehingga pembaca yang seperti kita sekarang lebih mudah memahami
isi-isi klasifikasi sopan terbaik. Terus memberi komentar. Nah, ini yang menarik bagi saya ketika beliau memberi komentar, beliau ternyata menghadirkan teks-teks relevan, misalnya menerjemahkan Lokantara, dihadirkan oleh Camu Cair, dihadirkan di Sastra, dihadirkan Manawa dan Pusaka. Di situ akhirnya disimpulkan. Inilah yang dimaksud dari sloka itu. Nah, dari teks-teks niti dan susila ini, saya mengambil kesimpulan dari secara imajiner bahwa bersyukurlah lahir sebagai manusia, jadikan dharma sebagai tongkat hidup, tolonglah dirimu dengan berbuat baik. Hanya dengan itu bumi ini menjadi surga, dan di sana pun surga bagimu. Ini diungkapkan tidak hanya di buku ini dari dialog-dialognya sejak komentar, tapi juga pada buku-buku yang lain. Jadi ini jalan hidup gelaruri yang beliau lakoni selama beliau hidup dalam kepentingan kemasyarakatan politik. Kemudian beliau juga membandingkan teks, mencari hubungan teks Jawa Kuna dengan India. Seperti kitab Bhagavad Gita dan Bhisma Parwa, teksnya dibandingkan. Berapa teks Bhagavad Gita diambil menjadi intisari Bhisma Parwa? Apakah seluruhnya atau sebagian atau bagian-bagian tertentu saja? Ternyata beliau menemukan bahwa orang arif zaman Jawa Kuna dan mungkin terus mengalir sampai dewasa ini, ada suatu kearifan lokal yang suka nyidi. Berbeda dengan karakter teman-teman kita di India, suka bertele-tele ngomongnya, banyak berpanjang lebar. Sementara kita dibalik ngambil pokoknya nyidi hal-hal yang penting, menyelipkan teks, lalu dijadikan untuk mencerahi wacana-wacana keagamaan yang kita miliki dalam penteronta. Nah, pada buku Bertemu Tuhan Dalam Diri, ternyata dari perjalanan awal dan kita tahu beliau penganut monisme Wisista Dwaita, bahwa Tuhan itu eka, tampil dengan beraneka wujud nama rupa beliau. Segala sesuatu ini adalah perwujudan Tuhan. Jadi yang menjadi bineka tunggal ika kan hana dharma manduwa itu. Bagaimana saya bisa menyimpulkan itu? Nah, kembali ke Upodesa tadi saya menyebut beliau konsisten. Tahun 67 Sang Hyang Widi Ekam Ewa Adwityam Brahman, hanya satu, tidak ada duanya, yang Widi itu. Jadi penegasan, karena waktu itu Hindu ini di agama politeisme, di mana sebagai agama politisme, bahkan sampai sekarang pun wacana itu terus digembar-gemborkan sebagai agama yang menganut banyak Tuhan, bahkan agama yang dinamisme. Terus di dalam kitab Upanishad itu kembali ditegaskan hanya satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Eko Narayana Nadwitya Dikasis Kaskit, seperti yang tertuang di dalam mantra Krisadiya bait 2. Kembali ditegaskan ke Eka Satmiprah Bahudawadari, hanya satu Sang Hyang Widi. Hanya orang bijaksana menyebut dengan banyak nama. Nanti ini diuraikan di dalam buku Upanishad yang tadi itu panjang lebar. Nah, dari apa yang Tian sampaikan tadi, maka pada masa-masa terakhir hidup beliau setelah menjadi DPR, MPR,
beliau konsentrasi pada kitab Prasthana Raya, kitab Upanishad, Brahma Sutra, dan Bhagavad Gita, kitab hidup Hinduisme. Inilah yang beliau geluti setelah beliau masuk tahap Wanaprastha, masuk tahap misalnya 2005, 2010, 2005 ini yang dialog dia tidak semata-mata Hindu Bali, India, tapi juga pemikiran-pemikiran Barat, Plato, Socrates, Aristoteles, tentu pemikiran prinsip Barat. Nah, jadi menyukai pemikiran ternial ya, genius synthesis, Israel bilang, menggali, menyintesiskan kearifan-kearifan purba yang tetap aktual sepanjang masa, menjadikan suluh hidup menuju sorga dan juga moksa. Membaca buku Bertemu Tuhan dalam Diri dan antara filsafat Yunani Plato dan filsafat India, Upanishad dan Bhagavad Gita, saya berkesimpulan jalan mati benar. Kalau tadi yang sebelumnya jalan hidup benar, jangan takut mati, ketahuilah jiwa kita abadi. Badan ini seperti busana bagi jiwa, lama-lama jadi lusuh dan rapuh, ikhlaskan untuk dibuang, ganti dengan yang baru, sesuai dengan kehendak jiwa mencapai moksa. Itu berulang-ulang kita kalau kita baca dua buku itu disampaikan, jangan takut, jiwa itu abadi. Tapi kita kan sekarang terlebih banyak takutnya, abinewese kita, kebingungan dengan penyakit yang kita hadapi sekarang. Akhirnya saya harus menghormat beliau sebagai guru saya. Om Dewa Pitara yang Amah Swada, hormat kepadamu Dewa yang pacok. Om Santi. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Profesor Bayu Sukeyase. Jadi mendengar pemaparan Bapak Prof, kami cukup terharu. Jadi ini Bapak Profesor Sukeyase membuka pertemuan imajiner awal kita dengan Profesor Dr. Cokorda Rai Sudarto, khususnya di bidang agama. Ada beberapa hal yang bisa diambil Prof dari pemaparan Prof barusan. Yang pertama adalah beliau ini adalah sosok yang sangat langsang, sosok yang sangat langsang, bahkan tidak ada penerusnya sekarang. Beliau adalah putra Ubud yang sangat langsang. Pertanyaannya, bisakah Ubud melahirkan sosok seperti beliau lagi? Atau mungkin beliau akan sosok seperti beliau lahir di tempat-tempat yang lain? Nah ini problem kita, karena banyak hal yang sudah beliau lakukan, banyak hal tugas kecendikiaan yang sudah beliau kerjakan. Apabila saya sendiri berkaca dengan beliau, sangat jauh sekali. Saya merasa tidak pernah melakukan apa-apa ketika melihat warisan intelektual beliau. Selanjutnya ada yang menarik juga disampaikan oleh Bapak Prof Sukeyase, bahwa melalui Pak Cok Rai Sudarto inilah kita melakukan perjumpaan antara Indonesia dan India. Jadi Pak Cok Rai Sudarto sebagai jembatan yang menjembatani perjumpaan kita. Dan perjumpaan ini adalah perjumpaan yang produktif, karena nilai-nilai intisari ajaran Hindu yang ada di India disarikan oleh beliau untuk memperkaya Hinduisme di Indonesia. Bukan sebaliknya. Bukan beliau belajar di India untuk mengkerdilkan Hindu di Indonesia. Dan ini semangat generasi-generasi sebelumnya, semangat para pemimpin kita yang sebelumnya, sebenarnya yang patut kita jadikan pijakan dalam melihat Hinduisme di Indonesia. Melalui Pak Cok Rai Sudarto lah kita bisa melihat bagaimana cendekiawan pada masa lalu memandang perjumpaan antara India dan Indonesia. Ini menurut saya sangat luar biasa. Pak Prof Sukeyase mengatakan beliau punya kemampuan yidi.
Jadi salah satu karakteristik orang Bali itu memang punya kemampuan mimpi. Kalau CD-nya usahanya kayak Mbak Beni ya, belum kemudian kalau dengan persoalan. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita teladani dari keberadaan beliau ini. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Sukeyase memang membuka perjumpaan imajiner awal kita dengan Bapak Profesor Dr. Cokorda Raisyudatu. Terima kasih Prof atas pemaparannya. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan untuk Haji Dewo Windu Sancaya yang akan lebih banyak membahas karya-karya intelektual Cokorda Raisyudatu khusus di bidang pertebasi. Ini waktu dan kesempatannya. Oke, terus semua Bu Haji ya, belum Pamita kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama kita akan sama Om Swastiastu. Ini adalah saat yang sangat berbahagia sekali buat kita semua ya, dimana pada kesempatan yang baik ini kita diajak bersama-sama untuk mengenang sekaligus membicarakan karya-karya seorang tokoh besar yang kita miliki di Bali pada khususnya, yaitu Bapak Profesor Dr. Cokorda Raisyudatu MA. Namun sebelumnya kita juga ingin memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak Polri ya, Polri. Saya kira ini adalah sebuah acara yang sangat luar biasa ya. Jadi generasi muda yang pulih yang ubud ini tetap menjaga dan menjawab moral yang besar ya, perkembangan dari kehidupan kebudayaan kita yang di Bali. Kira peran dari para pengusir pulih dan ubud ini sudah sejak dulu kita kenal ya, begitu rupa sehingga dulu kita kenal seperti saat ini yang itu terkenal di seluruh dunia ya. Dan kira itu tidak terlepas dari peran dari warga Puri yang luar biasa berikut ya. Dan di sekarang ini dengan menyelenggarakan kegiatan macam apresiasi sastra dan budaya ini, yang kira peran inilah yang menjadi sangat kita perlukan dan sangat penting sekali di masa seperti saat sekarang. Tidak banyak ada Puri yang sekarang meneruskan sebetulnya tradisi yang sudah diemban oleh Puri itu sendiri sejak dulu ya, karena Puri adalah sejak dulu merupakan pusat kebudayaan. Dan tapi ya dengan perkembangan zaman ya kita melihat tidak banyak Puri yang bisa bertahan, tidak banyak Puri yang bisa eksis, tidak banyak Puri yang bisa mengemban tugas-tugas sejarah yang sudah diemban sudah sejak zaman dulu. Ya, saya kira ini apresiasi yang tinggi yang patut kita berikan ya kepada Puri Ubud khususnya. Dan tidak hanya itu, saya kira adalah bahwa Puri tidak hanya menyelenggarakan semacam diskusi semacam ini, tetapi juga menindaklanjuti dengan menerbitkan ya hasil-hasil ataupun materi makalah yang disajikan di dalam diskusi ini gitu kan. Kelemahan kita selama ini hampir ya sedikit sekali ya hasil diskusi itu yang kemudian kita tindaklanjuti ya. Diskusi sering berhenti hanya pada diskusi ya, tidak ada tidak lanjut dari apa yang sudah dimunculkan di dalam diskusi seperti ini. Kita harapkan juga ke depannya mudah-mudahan pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam diskusi sebelumnya yang sudah diselenggarakan ya tahun lalu ya dan kemudian dilanjutkan pada saat sekarang betul-betul intisari dari pemikiran-pemikiran yang sudah dikemukakan itu bisa ditindaklanjuti bahkan kalau perlu diwujudkan secara nyata. Tadi Profesor Sukeyase ya sudah menyajikan sesuatu yang sangat luar biasa ya mengenai Profesor Cokorda Raisyudatu ya. Mudah-mudahan saya bisa menyajikan dengan baik ya, meskipun tidak akan sebaik penyajian yang disampaikan oleh
Profesor Supriyasa. Hormat saya juga kepada putra-putra almarhum yang hadir pada kesempatan ini ya. Kebetulan kita juga sempat mengenal meskipun tidak terlalu dekat ya. Dulu kita kebetulan mengiring ke Tara ya di jurusan sastra Bali, sastra daerah. Kita berkesempatan menjadi jurusan yang adalah salah satu dosen di jurusan sastra daerah juga. Dan kami waktu itu Prof. Sudarto beliau kembali ke Udayana dan beliau dimohon untuk bisa memimpin kami yang muda-muda di jurusan ya. Dan dia sebagai orang yang betul-betul masih sangat muda ketika itu ya, masih baru tamat dan baru menjadi seorang dosen di Universitas Udayana, khususnya di jurusan sastra daerah gitu ya. Sering bertemu dengan beliau, mendampingi, bahkan kami sempat membuat sebuah sanggar drama yang kami berikan nama Sanggar Pangkaje. Mungkin tentu jadi kita sering kali itu dulu ke Puri jarang apa namanya Jermanti dan di sana kami latihan drama di situ untuk mengisi acara mimbar agama itu di BRI itu Bapak. Sanggar itu kami berikan nama Pangkaje ya. Ini Pangkaje itu adalah juga kata Sanskerta yang telah digunakan lain, tapi di satu sisi juga merupakan bahasa Bali yang berarti Pangkaje supaya arahnya ke utara. Ini artinya sebuah arah kesetiaan gitu kan. Ini yang kita gas ya waktu itu ya, mana kami mengisi acara mimbar agama Hindu di RRI Denpasar ketika itu. Kemudian kami juga sempat bersama-sama dengan Profesor Nale, gitu ya, Profesor Hadi Putra, kemudian Pak Ide Bagus Widiwiana, pimpinan Upada Sastra saat itu ya, yang sekarang sudah menjadi berandal ya di Sanur dan kami membuat sebuah yayasan ketika itu, yayasan namanya apa namanya Kesarana. Nah, dari yayasan ini kami melahirkan sebuah lembaga yang disebut dengan Lembaga Pernaskahan Bali Lombok ya. Dan jadi tujuan dari lembaga ini adalah mengkaji dan meneliti lontar-lontar yang ada di Bali dan Lombok ya, untuk betul-betul apa namanya dikenal isinya oleh masyarakat secara luas ya. Dan kami sering mengadakan diskusi-diskusi mengisi acara pada saat-saat hari-hari yang penting, entah itu hari Saraswati, entah itu hari Nyepi, dan hari raya keagamaan itu ya, dengan bekerja sama dengan instansi-instansi yang lain ketika itu ya, kami membuat yayasan apa namanya atau lembaga pernaskahan Bali dan Lombok. Nah, ketika beliau purna bakti pada tahun 2005 ya, beliau mempercayakan kami ya, Profesor Dharma Putra dan saya untuk menghimpun tulisan-tulisan dari teman-teman dosen ya, dosen di UNU, dosen di UNHI ataupun bahkan dosen-dosen dari luar Bali ya, memberikan sumbangsih pemikiran berupa tulisan sebagai tanda bakti menghormati Profesor Rai Sudarto yang sudah apa namanya mencapai masa purna bakti. Ya, jadi judul buku itu adalah Kompetensi Budaya dalam Globalisasi. Barangkali tidak banyak orang yang tahu tentang buku ini karena memang jumlahnya dicetak dengan sangat terbatas ketika itu ya. Jadi ini Profesor Dharma Putra ya, dan saya diberikan kepercayaan oleh beliau untuk menghimpun tulisan-tulisan dari rekan-rekan yang lain. Itu dari Profesor Dharma Putra saya kira beliau juga sebetulnya banyak sekali meneliti karya-karya dari Profesor Rai Sudarto ya. Itu karena Profesor Rai Sudarto ini beliau sangat-sangat produktif sebetulnya pada masanya. Dia sudah menulis dengan secara aktif ya. Ketika
ketika beliau dipercaya untuk menjadi salah seorang anggota redaksi dari majalah Langkah Dharma ya, sejak tahun 1964. Saya kira kalau kita ingin melacak lebih jauh tentang tulisan-tulisan beliau, saya kira kita harus mengumpulkan itu majalah-majalah Bapak Ibu Dharma yang diterbitkan sejak itu ya sampai dengan akhir beliau wafat ya tahun 2013. Saya kira beliau masih menjabat sebagai pimpinan redaksi dari majalah Langkah Dharma bersama dengan Bagus Punya Majel, itu Bagus Agastia, Bapak Budi Sule, Bagus Hindu dan sebagainya. Gitu kan. Dan ada lagi beberapa jumlah karya beliau yang berupa tulisan-tulisan lepas ya yang disajikan di dalam seminar-seminar. Itu juga penting kalau kita ingin melacak lebih jauh. Ya. Teman kita Pak Esper sempat menulis secara singkat ya mungkin di majalah Syarat ya tentang biografi Profesor Rai Sudarto ya. Saya kira ini memang sebuah sebuah catatan yang sangat menarik juga dibuat oleh Pak Wayan Deste ya. Tetapi saya pikir kalau kita mau serius lagi mengenai hal ini mungkin perlu dipikirkan bagaimana membuat buku biografi tentang Leopold yang sudah ada. Itu karena itu baru sedikit saja yang diungkapkan ya, terutama kan tentang kehidupan beliau di Bali. Tapi bagaimana beliau menjalani hari-harinya dan kehidupannya di India, gitu kan? Dan saya kata itu tidak banyak diungkapkan sebelumnya di dalam tulisan-tulisan yang sudah pernah ada, kecuali sebuah gambaran yang sangat ringkas sekali mengenai apa yang sudah dilakukan dan apa karya-karya yang beliau kerjakan. Nah mengenai profil dari beliau ya kami sebagai anak-anak muda ketika itu di Universitas Udayana melihat kami memiliki sejumlah guru besar ketika itu ya. Dan memang Profesor Rai Sudarto ini, beliau ini memang sangat low profil, gitu kan. Tetapi high performance, dalam arti bahwa beliau memang tidak banyak berbicara, tetapi karya-karyanya banyak sekali, tulisan-tulisannya banyak sekali. Gitu kan. Nah, ini ada dua tipe profesor yang kami miliki ketika itu ya. Satu Profesor Rai Sudarto yang tampil begitu low profile ya. Satu lagi adalah Profesor Dr. Igusti Ngurah Bagus ya, yang beliau sangat berapi-api kalau bicara ini pun tidak ada yang bisa mengalahkan Pak Bagus dalam hal bicara. Tetapi tulisannya beliau itu dikit sekali gitu, dibandingkan dengan Profesor Rai Sudarto yang tidak banyak bicara, tapi tulisannya jauh lebih banyak daripada Profesor Igusti Ngurah Bagus ya. Ini ya. Tapi keduanya beliau itu adalah orang-orang yang sangat hebat saya kira yang perlu ditadani oleh generasi-generasi yang akan datang ini. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, khususnya juga peserta acara ini ya. Ya, saya disodorkan untuk membahas ya atau mengungkapkan ya mengenai kartu bahasa. Tadi Profesor Supriyasa saya kira beliau sudah sangat bagus sekali mengungkapkan pemikiran dari Profesor Rai Sudarto dalam kaitannya dengan Kertagama ya. Saya sekarang di sini akan mencoba untuk mengungkapkannya dari segi Kertabahasa ya. Jadi tertolak dari judul disertasi yang dikemukakan oleh Profesor Rai Sudarto yaitu Kertabahasa ya, pengajaran bahasa Sanskerta melalui bahasa Jawa Kuna dengan pemakaian beberapa tulisan Bali dalam bentuk prosa dan puisi suatu perkenalan. Ini saya kira ini sebuah disertasi yang luar biasa ya. Karena apa? Karena dia memberikan satu gambaran dan mencoba untuk merekonstruksi ya, sehingga dalam hal ini saya beri